Salam jumpa saudara-saudari umat San Barto, di mana saja Anda mengikuti San Barto YouTube dalam renungan yang dibawakan oleh saya, Romo Gabriel Rafael Senda. Kita akan merenungkan Injil hari ini dalam minggu yang ke-24 dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 34. Saudara-saudari, sahabat yang sejati adalah mereka yang tetap hadir di saat penderitaan. Saya akan memulai renungan ini dengan satu kisah sebagai berikut. Pada suatu hari, dua orang bersahabat baik berjalan kaki menuju suatu desa tetangga. Mereka harus melewati sebuah hutan, dan ketika tiba di tengah hutan itu, tiba-tiba muncul seekor beruang. Salah seorang dari mereka berlari ketakutan, dan dengan sekuat tenaga ia lalu memanjat sebatang pohon, dan ia selamat. Sementara sahabatnya yang lain tidak kuat berlari. Ia kemudian membaringkan diri di tanah, karena ia sudah terlalu dekat dengan beruang tersebut. Dengan menahan napas, ia berbuat seolah mati. Ketika beruang itu tiba di tempatnya, beruang itu mencium dan dia berusaha menahan napas sebisanya, sehingga beruang itu mengira dia sudah mati. Lalu beruang itu meninggalkan dia. Sesudah semuanya aman, temannya itu turun dari pohon. Lalu dia bertanya, "Apa yang beruang bisikan kepadamu?" Temannya itu menjawab, "Beruang itu mengingatkan saya, lain kali jangan berjalan dengan orang yang tidak setia, yang suka meninggalkan temannya dalam bahaya." Di balik kisah ini ada satu kritikan tentang persahabatan. Injil pada hari ini memberikan kepada kita ujian dari Yesus tentang kesetiaan para murid. Setelah ia mengadakan polling sejauh mana orang mengenal dia dan sejauh mana murid-muridnya memahami dia. Yesus harus dengan tegas menerangkan kembali setelah ia memperkenalkan diri sebagai Mesias, dan ia memberikan sisi lain dari cara orang-orang dapat menjadi sahabatnya, dapat menjadi muridnya, dapat mengikuti dia. Hari ini secara jelas Yesus memberikan sisi lain dari mengikuti dia, yakni setiap orang harus menyangkal dirinya, yang berarti bahwa siapa saja yang mau mengikuti Yesus harus menomorduakan kepentingan dan keinginan pribadi, membongkar egoisme, dan menjadikan pandangan terhadap harta dunia
bukanlah nomor satu, tetapi menjalankan kebaikan dan kebenaran dalam hidup. Syarat yang kedua adalah kesediaan untuk memanggul salib. Ini berarti bahwa orang harus berjuang, mampu menerima kesulitan dan penderitaan sebagai jalan menuju kepada kebahagiaan. Yang ketiga, orang harus berusaha untuk mengikuti Dia secara personal. Ketika Yesus mengajak, setelah memenuhi syarat itu, marilah ikutilah aku. Mengikuti Dia secara personal berarti mengikuti Yesus bukan karena orang lain, tetapi karena sudah merupakan keyakinan sendiri. Perubahan orang lain menyangkal Yesus tidak bisa mempengaruhi kita untuk turut menyangkalnya. Keyakinan bahwa Yesus adalah penyelamat, Yesus yang membawa kehidupan yang bahagia, itu menjadi keyakinan pribadi. Pengaruh-pengaruh di luar tidak akan dapat mempengaruhi hidup kita untuk percaya kepada Yesus. Kita akan menjadi sahabatnya yang setia bila kita juga setia melakukan apa yang diajarkannya. Saudara-saudari, saya menutup renungan ini dengan ungkapan yang diberikan oleh Yesus sendiri. Bagi Yesus, penderitaan dan salib adalah bagian hidup dari para murid-Nya. Dia sendiri telah melakukannya untuk membahagiakan manusia. Tidak ada bahagia tanpa penderitaan, dan tidak ada kebangkitan tanpa salib. Yesus telah mengatakan Dia Mesias. Ia telah menyatakan sisi lain bahwa kita harus mengikuti Dia sebagai murid-Nya. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Tuhan memberkati. Amin.